Dewan juri yang terhormat, pertama, mari kita sepakati definisi mosi kita kali ini. 1. Apa itu krisis iklim? Adalah perubahan iklim ekstrem atau bencana alam yang disebabkan oleh pemanasan global seperti banjir besar, kekeringan panjang, badai tropis atau kebakaran hutan. 2. Kerugian akibat krisis iklim adalah dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh bencana ini, termasuk kerusakan infrastruktur, penurunan hasil pertanian, hilangnya sumber daya alam, dan meningkatnya biaya kesehatan. 3. Dampak jangka panjang adalah efek yang bertahan bertahun-tahun bahkan puluhan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial. Mari lihat apa yang melatar belakangi posisi kita kali ini. Asia saat ini sudah menghadapi dampak krisis iklim nyata seperti banjir besar, kekeringan panjang, badai tropis, dan kebakaran hutan. Namun kondisi kawasan menunjukkan ketimpangan besar dalam kapasitas adaptasi. Banyak negara masih memiliki infrastruktur yang rentan, sistem mitigasi bencana yang lemah, dan kesiapan ekonomi yang terbatas menghadapi perubahan iklim ekstrem. Di saat yang sama, bencana iklim semakin sering terjadi dan merusak sektor produktif. Biasanya dapat diatasi dengan kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, kerusakan akibat krisis iklim bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan, sehingga dampak terhadap ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat jauh lebih besar daripada resesi sementara. Seperti terlihat pada kasus banjir Jakarta dan sekitarnya tahun 2025 yang menyebabkan kerugian hingga 45 triliun dan menurunkan pertumbuhan nasional sekitar 0,0% hingga 0,11%. Sebelum mereka menyalahkan kehancuran ini pada pembangunan atau kebijakan pemerintah, perlu diluruskan laporan BNPB dan BMKG menunjukkan pemicunya adalah curah hujan ekstrim akibat pemanasan global. Artinya, krisis iklim adalah akar masalah yang tidak bisa diatasi tanpa kebijakan mitigasi dan adaptasi. Serius Dewan Juri yang terhormat, kenapa ini penting? Krisis iklim sudah nyata dan terus merusak ekonomi serta kehidupan masyarakat, mulai dari infrastruktur rusak, produksi pertanian yang menurun, hingga biaya sosial dan kesehatan meningkat. Berbeda dengan resesi ekonomi sementara yang bisa pulih, kerugian akibat krisis iklim bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan. Karena itu, tindakan segera melalui mitigasi dan adaptasi sangat penting untuk mencegah kerugian yang jauh lebih besar di masa depan. Dewan Juri yang terhormat, siapa yang merugikan di sini? 1. Petani kecil dan nelayan yang sangat bergantung pada cuaca. 2. Komunitas penghasilan rendah. Dan 3. Negara berkembang. Jadi, resesi bersifat sementara dan bisa pulih, tapi kerugian akibat krisis iklim merusak ekonomi dan masyarakat secara jangka panjang sehingga jauh lebih berbahaya. Memasuki ranah argumentasi saya. 1. Keruntuhan produktivitas sektor pangan. Perubahan pola hujan, kekeringan, dan pemanasan laut menyebabkan gagal panen dan turunnya hasil tangkap ikan. Dampak ekonominya apa? Harga pangan naik, pendapatan petani dan nelayan anjlok, dan risiko krisis pangan meningkat. Ini memukul fondasi ekonomi negara berkembang yang bergantung pada sektor primer. 2. Kerusakan infrastruktur skala besar dan biaya pemulihan yang sangat mahal. Banjir, badai, dan longsor merusak jalanan, jembatan, rumah, serta fasilitas logistik. Dampak ekonominya apa? Pemerintah harus mengelontorkan triliunan rupiah untuk rekonstruksi, bisnis berhenti beroperasi, rantai pasok terganggu, dan pertumbuhan ekonomi turun. 3. Ketidakstabilan ekonomi jangka panjang serta turunnya investasi dan kegiatan bisnis. Bencana ini membuat investor ragu, sektor pariwisata melemah, UMKM berhenti produksi, dan biaya kesehatan meningkat akibat penyakit berbasis iklim. Dampaknya apa? Produktivitas nasional turun, pengangguran naik, dan pemulihan ekonomi menjadi lambat, bahkan bisa bertahan puluhan tahun. Dewan Juri yang terhormat, sadari pemanasan global sudah melewati batas aman. 2023 dan sampai dengan 2024 adalah tahun terpanas dalam 170 tahun mencatat WMO tahun 2024. Kenaikan suhu global sudah mencapai 1,45 derajat dari era pra-industri. Sehingga dengan alasan-alasan inilah kami sudah membuktikan bagaimana pada akhirnya kerugian akibat krisis iklim memiliki dampak ekonomi jangka panjang yang lebih merusak daripada resesi ekonomi. Untuk semua alasan, bangga mendukung mosi. Terima kasih. Baik, itulah tadi opening statement yang telah disampaikan oleh tim Prof. Ini sekitar waktu 36 detik. Kesempatan yang sama kami berikan kepada tim kontra untuk menyampaikan opening statement.
Waktu penyampaian 5 menit, toleransi waktu 20 detik tanpa interupsi. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan juri yang terhormat, resesi tidak selalu bersifat ringan atau cepat pulih. Resesi parah bisa menghancurkan fondasi ekonomi, pasar tenaga kerja, dan sistem keuangan. Contoh nyata resesi global 2008 sampai 2009 yang menyebabkan kebangkrutan bank dan perusahaan besar. Yang kedua, pengangguran massal, dan yang ketiga, kerugian investasi jangka panjang terutama di sektor properti dan manufaktur. Kerugian ini tidak bersifat hipotetis dan berdampak selama bertahun-tahun, bahkan mempengaruhi generasi pekerja muda. Dengan kata lain, resesi bisa merusak ekonomi jangka panjang secara nyata, sedangkan krisis iklim masih bersifat probabilistik, bisa dicegah atau diadaptasi. Dewan juri yang terhormat, krisis iklim belum tentu menyebabkan kerugian yang tak bisa diatasi. Banyak kerugian akibat krisis iklim bersifat potensial dan lambat terjadi dalam puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Misalnya, kenaikan permukaan laut atau gagal panen ekstrim masih dapat diredam dengan kebijakan mitigasi, seperti energi terbarukan untuk mengurangi emisi, infrastruktur tahan bencana, dan pertanian adaptif dan irigasi canggih. Investasi untuk adaptasi iklim justru mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan teknologi hijau. Sebaliknya, resesi menurunkan produksi dan konsumsi secara langsung dan tanpa kompensasi, sehingga dampaknya lebih nyata untuk saat ini. Dewan juri, krisis iklim memengaruhi sektor dan wilayah tertentu seperti pesisir, pertanian, dan hutan. Contoh empiris menunjukkan resesi lebih merusak jangka pendek dan bisa menimbulkan dampak jangka panjang. Krisis keuangan Asia 1997 sampai 1998, negara seperti Indonesia, Thailand, Korea Selatan mengalami kontraksi PDB 10 hingga 15%. Nilai tukar hancur, inflasi tinggi, dan pengangguran massal yang dampaknya terasa selama lebih dari 1 dekade. Karena banyak bisnis tidak kembali, infrastruktur keuangan harus dibangun ulang, dan penurunan investasi jangka panjang menghambat pertumbuhan. Ini menunjukkan resesi bukan sekedar sementara. Dampaknya bisa bertahan lama jika sistem ekonomi tidak siap. Dewan juri yang terhormat, ini berarti kerugian ekonomi akibat resesi lebih langsung dan sistemik. Sedangkan kerugian krisis iklim tidak selalu merata atau tak terelakkan. Yang pertama, resesi bisa memicu efek domino yang merusak ekonomi jangka panjang. Saat terjadi resesi parah, bisnis bisa bangkrut, menurunkan kapasitas produksi nasional, investasi tertunda atau hilang, menghambat inovasi, pengangguran massal menurunkan produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang. Pemerintah menambah utang untuk stimulus yang membebani fiskal selama dekade berikutnya. Semua ini menunjukkan bahwa resesi jangka pendek bisa menimbulkan kerusakan permanen pada kapasitas ekonomi, terutama jika respon pemerintah lambat atau tidak efektif. Resesi merupakan penurunan aktivitas ekonomi signifikan dan berkepanjangan yang memengaruhi konsumsi, produksi, investasi, dan lapangan kerja. Resesi mengurangi kegiatan ekonomi secara sistemik, termasuk penurunan produksi, konsumsi, investasi, serta meningkatnya PHK dan pengangguran yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Dewan juri, setelah resesi akibat pandemi COVID-19, Indonesia mengalami perlambatan investasi dan tekanan permintaan global yang berpengaruh pada pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Resesi global dapat menyebabkan penurunan ekonomi Indonesia secara signifikan melalui penurunan permintaan ekspor, investasi, serta melemahnya daya beli masyarakat. Dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dilihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di beberapa periode menunjukkan perlambatan. Misalnya PDB triwulan pertama 2025 tumbuh hanya 4,87%, terendah dalam 3 tahun terakhir, yang menunjukkan potensi gangguan ekonomi meskipun bukan resesi penuh.
Adapun dampak krisis iklim bertahap dan terbatas. Krisis iklim cenderung memengaruhi sektor atau wilayah tertentu, misalnya pertanian, pesisir, bukan seluruh ekonomi secara simultan. Resesi berdampak secara sistemik pada sebuah sektor seperti keuangan, manufaktur, konsumsi, perdagangan, dan ekspor-impor. Misalnya, resesi Asia 1997 sampai 1998, PDB beberapa negara turun hingga 10 hingga 15%. Maka dari itu, tim kami dengan tegas, lugas, dan mantap menolak. Waktu habis. Itulah tadi opening statement yang telah disampaikan oleh tim pro tanpa menyisahkan waktu. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari tim kontra, maka berakhirlah sesi opening statement kita pada match kali ini. Marilah kita beralih ke sesi bidasan. Bidasan pertama dengan waktu penyampaian 7 menit, toleransi waktu 20 detik. Interupsi sebanyak 3 kali, wajib diterima. Interupsi dapat diajukan setelah 1 menit pertama dan tidak dapat diinterupsi sebelum 1 menit berakhir. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada tim pro. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Tiga, dua, satu. Beberapa respon. Satu, mereka mengatakan ekonomi bisa beralih ke energi terbarukan, jadi kerusakan iklim tidak akan permanen. Dewan juri, transisi energi mencegah kerusakan baru, bukan memulihkan kerusakan lama. Sawah yang hilang karena intrusi laut atau kota pesisir tenggelam tidak otomatis kembali meski energi bersih diterapkan. Kerusakan iklim terjadi setiap tahun, sementara transisi butuh puluhan tahun. Dua, mereka mengatakan krisis iklim tetap terjadi perlahan, resesi cepat dan menghancurkan ekonomi nasional secara instan. Dewan juri, justru karena perlahan dampak krisis iklim menumpuk dan terus meningkat. BNPB tahun 2023 menyatakan kerugian iklim sebesar 31,4 triliun per tahun. World Bank menyatakan kerusakan infrastruktur US dollar 360 miliar per tahun. Artinya, resesi berhenti begitu siklus pulih dan krisis iklim tidak akan pernah berhenti. Dewan juri yang terhormat, yang kami bandingkan bukan sekedar dampak negatif dengan dampak negatif, tetapi dua skala kerusakan yang berbeda secara fundamental. Satu, resesi normal, umumnya bersifat sementara, siklikal dan dapat pulih dalam 1-3 tahun melalui stimulus ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter. Dua, krisis iklim bersifat permanen, progresif dan meluas dan mempengaruhi sistem alam, produksi pangan, ekosistem laut dan darat, serta infrastruktur vital secara mutilan. Dewan juri yang terhormat, kami akan buktikan Dewan juri, beban pembuktian kami jelas dan fokus, membuktikan bahwa krisis iklim menghasilkan kerugian ekonomi jangka panjang yang permanen, kumulatif dan menyerang fondasi produksi, sementara resesi hanya bersifat siklus temporer yang dapat pulih. Kami tidak perlu membuktikan bahwa resesi sama sekali tidak berbahaya. Yang kami tujukan adalah mana yang lebih merusak secara jangka panjang. Data UNEP dan IPCC sudah cukup kuat untuk membuktikan hal ini. Artinya, bahkan jika resesi menimbulkan kerugian jangka pendek, dampak krisis iklim jauh lebih luas, permanen, dan memerlukan sumber daya yang jauh lebih besar untuk ditangani. Sementara sebagian besar kerusakan tidak dapat dikembalikan. Dewan juri yang terhormat, mari bangun kasus. Krisis iklim menghancurkan fondasi ekonomi nasional secara permanen melalui kerusakan sektor pangan, air dan infrastruktur yang tidak dapat dipulihkan kembali meskipun ekonomi tumbuh kembali. Kami tidak menyangkal bahwa resesi itu berbahaya, tetapi yang menjadi fokus kami adalah perbandingan dampak jangka panjang. Resesi bersifat sementara dan siklikal. Silahkan. Jika krisis iklim terjadi hanya satu daerah, maka akan berdampak pada daerah lainnya, sehingga bisa kita dapatkan bahwa itu permanen untuk nasional. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, mari lanjut. Sementara krisis iklim menyerang fondasi ekonomi itu sendiri, sehingga kerusakannya jauh lebih serius dan irreversibel. Beberapa alasan. Satu, produktivitas tanah dan pertanian. Tanah yang subur adalah fondasi utama untuk pangan, ekspor dan ketahanan ekonomi masyarakat.
Krisis iklim menimbulkan perubahan suhu ekstrim, kekeringan, banjir, dan degradasi tanah yang secara langsung menurunkan produktivitas pertanian. Contohnya apa? Kementerian Pertanian Outlook Pangan tahun 2023 mencatat kerugian sektor pertanian akibat perubahan iklim mencapai 30 triliun per tahun. FAO tahun 2022 juga melaporkan produktivitas. Silahkan. Dampak krisis iklim masih dapat dicegah atau diatasi melalui apa? Melalui teknologi dan kebijakan, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini. Sedangkan resesi ekonomi, apakah bisa dicegah dengan ada berikan solusi untuk resesi ekonomi itu sendiri? Ya. Dewan Juri yang terhormat, adaptasi memperlambat kerusakan tetapi tidak mengejar laju kerusakan. UNEP Gap Report tahun 2023 menunjukkan kekurangan pendanaan US dollar 194 sampai 366 miliar per tahun. Artinya, sebagian besar kerusakan tetap permanen sementara resesi akan tetap pulih. Dewan Juri yang terhormat, dampak sistemiknya apa? Penurunan produktivitas ini bukan hanya sementara, karena yang mengalami degradasi atau salinasi kehilangan kesuburan untuk jangka panjang. Hal ini mengurangi ketersediaan pangan domestik, menaikkan harga bahan pokok, dan mengancam stabilitas ekonomi di wilayah pedesaan. Perbandingan dengan resesi apa? Dalam resesi, output pertanian menurun sementara karena ada permintaan dan investasi turun, tapi tanah dan infrastruktur pertanian tetap ada. Begitu ekonomi pulih, produktivitas dapat kembali pulih. 2. Ketersediaan air dan energi. Dewan Juri, air dan energi adalah kebutuhan vital untuk irigasi, industri, dan rumah tangga. Krisis iklim menyebabkan penurunan debit air, kekeringan panjang, dan gangguan pasokan energi sehingga produktivitas ekonomi terganggu. Contoh empirisnya apa? Kementerian PUPR tahun 2023 mencatat 9 provinsi mengalami water stress kronis mengancam irigasi pertanian dan pasokan industri. IPCC AR6 tahun 2023 memperkirakan wilayah tropis. Silahkan. Jika berbicara tentang kerusakan ekonomi nyata dan langsung pada kapasitas ekonomi nasional global, krisis ekonomi sementara lebih berpotensi merusak daripada krisis iklim yang masih bisa dikendalikan. Dewan Juri, masalahnya krisis iklim menguras anggaran bencana berulang, infrastruktur rusak setiap tahun, harga pangan akan naik kronis. Sementara resesi hanya sekali, sementara kerusakan iklim terjadi setiap tahun dan akan terus menumpuk. Dewan Juri yang terhormat, contoh empirisnya apa? Kementerian PUPR tahun 2022 mencatat 9 provinsi mengalami water stress kronis mengancam irigasi pertanian dan pasokan industri. Dampak sistemiknya apa? Kekurangan air tidak hanya menurunkan hasil pertanian, tapi juga membangun energi hidro dan konsumsi industri. Akibatnya, sektor-sektor strategis yang bergantung pada air dan energi terganggu secara berkelanjutan. Perbandingan dengan resesi apa? Dalam resesi, konsumsi air dan energi mungkin menurun karena aktivitas ekonomi menurun, tetapi sumber daya itu tetap tersedia. Begitu ekonomi pulih, pasokan akan kembali normal. Dewan Juri yang terhormat, krisis iklim menyerang. Mari kita Dewan Juri, dari kedua pilar ini terlihat jelas krisis iklim menyerang fondasi ekonomi secara sistemik dan permanen, sedangkan resesi hanya menghambat aktivitas ekonomi sementara tanpa merusak fondasi. Dewan Juri, dari semua data ini terlihat sangat jelas. 1. Resesi hanya menurunkan angka pertumbuhan namun bisa pulih kembali. 2. Krisis iklim menurunkan kapasitas ekonomi tidak bisa pulih tanpa biaya raksasa, bahkan beberapa kerusakan irreversibel, sehingga kerugian jangka panjang krisis iklim lebih destruktif dibandingkan resesi sementara. Dewan Juri yang terhormat, mengapa argumen kami eksklusif? 1. Kami berbicara tentang kerusakan fisik, ekologis, dan produktivitas yang tidak disentuh oleh argumen resesi. 2. Resesi tidak merusak tanah, air, dan ekosistem. 3. Hanya krisis iklim yang membuat negara kehilangan kapasitas produksi secara permanen. Artinya, resesi hanya menurunkan aktivitas ekonomi, sedangkan krisis iklim menghancurkan fundamental ekonomi. Untuk semua alasan bangga. Baik, itulah tadi pidato pertama yang telah disampaikan oleh Tipro. Kesempatan yang sama akan diberikan kepada tim kontra untuk menyampaikan pidato pertamanya. Waktu penyampaian 7 menit, toleransi waktu 20 detik. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Terima kasih atas waktu yang moderator. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kita menunjukkan argumen saya, dengan saya untuk membilas beberapa pernyataan dari pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim itu sendiri. Yang pertama, krisis iklim itu dengan beberapa solusi, diantaranya mitigasi emisi gas rumah kaca,
mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan energi terbarukan dan tidak terlalu bergantung dengan Yang kedua, transportasi rendah emisi. Seperti apa? Seperti bus listrik, kendaraan listrik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mencegah krisis ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, dampaknya apa? Dampaknya itu mengurangi intensitas perubahan iklim dan juga menurunkan resiko kerusakan ekonomi jangka panjang. Melanjutkan aktivitas saya dengan yang terhormat. Pertanyaan saya untuk tim Pro yaitu banyak sekali data tentang krisis iklim itu sendiri yang Anda sampaikan. Jika kita berbicara tentang kerusakan nyata yang terasa sekarang dan menurunkan kapasitas ekonomi, bukankah resesi jauh lebih langsung dan juga merusak dewan yang terhormat? Selanjutnya kedua, jika resesi memicu kebangkrutan perusahaan, hilang lapangan kerja dan hilangnya keterampilan tenaga kerja, apakah tim Pro tetap yakin bahwa kerusakan krisis iklim yang bersifat bertahap lebih parah secara ekonomi? Yang terhormat, iklim ini seperti banjir hanya terjadi pada satu daerah, namun belum ada bukti yang menjelaskan dari tim Pro yang mereka bawa bahwa setiap nanti daerah menerima krisisnya sendiri. Infrastruktur tambahan irigasi adaptif penelitian dan ramah iklim merupakan solusi dari krisis iklim itu sendiri. Tentunya konversi hutan dan ekosistem yang punya karbon, yang dimana sudah beberapa banyak solusi yang bisa diberikan untuk mencegah krisis iklim itu sendiri. Bagi terhormat. Lalu menurut presiden, jika tidak akan mitigasi dampak. Interupsi. Dewan juri ketika mereka menawarkan solusi energi terbarukan, bukankah energi terbarukan ini harus mempunyai biaya yang lebih banyak Dewan juri? Bahkan SDM kita juga harus memenuhi hal tersebut. Terima kasih. Dewan tidak terhormat. Jadi mungkin pasti tidak ada negara yang ingin menggunakan banyaknya anggaran hanya untuk hal yang tidak baik. Padahal hal baik ini yang mencegah krisis iklim merupakan hal yang sangat baik, apalagi jika dilakukan oleh seluruh dunia dan juga di tahun 2025 ini banyak sekali kebijakan dari DPRD itu sendiri yang berusaha untuk mencegah krisis iklim itu sendiri. Melanjutkan aktivitas saya di Dewan terhormat. Resesi ekonomi tidak bisa dicegah sepenuhnya. Seperti apa? Seperti krisis keuangan, guncangan global, kebijakan moneter yang salah tetap terjadi. Apakah tim Pro bisa memberikan solusi untuk hal ini sehingga apa? Sehingga kerusakan ekonomi jangka panjang bisa berkurang dalam dampak resesi ekonomi ini sendiri. Dewan juga terhormat. Ketika dampak krisis iklim. Interupsi. Dewan juri yang terhormat, sadari resesi hanya menurunkan PDB sementara krisis iklim menghancurkan fondasi ekonomi permanen. Terima kasih. Lanjutkan komit saya Dewan juri yang terhormat. Resesi ekonomi memiliki potensi kerusakan jangka panjang yang nyata dan luas. Seperti apa? Resesi tidak selalu bersifat ringan ataupun cepat pulih. Resesi parah bisa menghancurkan fondasi ekonomi, pasar tenaga kerja dan sistem keuangan. Dibandingkan dengan krisis iklim seperti banjir, bisa kita langsung cepat pulih. Tentunya contoh nyatanya apa? Resesi global pada tahun 2008 sampai dengan 2009 yang menyebabkan apa? Yang pertama, kebangkrutan bank dan juga perusahaan besar di Indonesia. Yang kedua, pengangguran massal. Yang ketiga, kerugian investasi jangka panjang, terutama di sektor properti dan manufaktur. Dan apakah Dewan bisa memberikan contoh nyata bahwa resesi ekonomi di Indonesia ini bisa lebih ringan daripada hal yang saya sebutkan tadi? Selanjutnya, kerugian ini tidak bersifat hipotesis dan berdampak selama bertahun-tahun, bahkan mempengaruhi generasi pekerja muda itu sendiri. Dewan juri terhormat. Dengan kata lain apa? Resesi bisa merusak ekonomi jangka panjang secara nyata, sedangkan krisis iklim masih bersifat probabilistik, bisa dicegah atau diadaptasi dengan hal apa? Misalnya dengan hal yang saya sebutkan tadi Dewan juri terhormat, yaitu mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi infrastruktur dan perkotaan, informasi pertanian dan ketahanan pangan, asuransi pengendalian dari cadangan, dan juga kebijakan dan regulasi proaktif. Lanjutkan komit saya Dewan juri terhormat. Energi terbarukan untuk mengurangi emisi, infrastruktur tata cara dan juga pertanian adaptif dan irigasi canggih merupakan hal yang bisa mengurangi krisis iklim. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mencegahnya sebelum itu terjadi. Dewan juri terhormat. Apalagi hal ini tidak berlangsung secara terus-menerus, hanya bisa satu kali waktu dalam setahun ataupun bahkan dalam 10 tahun itu sendiri. Dewan juri terhormat. Selanjutnya, investasi untuk adaptasi iklim justru mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan teknologi hijau itu sendiri. Dan ini merupakan hal yang diusahakan oleh DPR itu sendiri, yang dimana mereka membuat ekonomi para remaja tentang krisis iklim ini sendiri. Dewan juri terhormat. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa menerima pendapat dari generasi muda untuk mereka investasikan dalam kebijakan baru mereka untuk mencegah krisis iklim ini sendiri. Dewan juri terhormat. Dan juga hal ini Indonesia tidak hanya bekerja sendiri, tapi juga bekerja dengan negara-negara lainnya untuk mencegah
melihat krisis iklim ini sendiri, Dewan Juri? Interupsi. Silakan, setelah itu. Dewan Juri, konteks kita adalah negara berkembang, bukan negara G7. 54% PDB Indonesia tergantung pada sektor rentan iklim seperti pertanian, manufaktur, dan logistik. Jadi, negara berkembang langsung terpukul secara struktural oleh iklim, bukan pada resesi. Nampaknya instruksi dari tim Pro masih kurang jelas untuk bisa saya pahami dan jadi terhormat. Melanjutkan argumentasi saya. Sebaliknya, resesi menurunkan produksi dan konsumsi secara langsung dan tanpa kompensasi sehingga dampaknya didapat lebih nyata saat ini dengan jumlah yang terhormat. Lalu, untuk solusi yang bisa diberikan untuk gas emisi untuk krisis iklim ini sendiri, akan saya jelaskan lebih rinci, yaitu mitigasi emisi gas rumah kaca, mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya dengan cara energi terbarukan yang saya jelaskan tadi, transportasi rendah emisi, dan juga dampaknya mengurangi intensitas perubahan iklim, menurunkan resiko kerusakan yang berjangka panjang. Selanjutnya sumbernya apa? Sumbernya dari PSID pada tahun 2025 tentang Climate Change Economic Impact. Dan sampai detik ini kami secara tegas dan mantap menolak usul pada pemerintah pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi bidasan pertama yang telah disampaikan oleh tim kontra. Menyisakan waktu 1 menit 26 detik. Baik, hadirin yang berbahagia, marilah kita beralih ke sesi bidasan yang kedua. Dengan waktu penyampaian 7 menit toleransi waktu 20 detik. Kesempatan pertama kami berikan kepada tim Pro dengan mekanisme yang sama. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Beberapa sanggahan. 1. Mereka bilang, rekan dari tim kontra mengatakan krisis iklim hanya akan terjadi berpuluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Sedangkan resepsi bersifat langsung. Sadari Dewan Juri yang terhormat, kerusakan iklim itu terjadi secara langsung, tidak terjadi pada berpuluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Bahkan sekarang kita di Indonesia mengalami bencana, yaitu bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Dewan Juri sadari mereka tim kontra mengatakan krisis iklim hanya terjadi di wilayah tertentu saja, seperti di pesisir. Pertanyaannya sederhana, Dewan Juri. Lalu bagaimana dengan petani-petani kita? Sedangkan di Indonesia kita terkenal dengan petani kita yang begitu banyak. Apakah petani kita akan memberhentikan pekerjaannya? Yang keempat, rekanku dari tim kontra terlalu menutup mata akan terjadinya krisis iklim ini. Dewan Juri, Profesor Dr. Sugnandawati, Johan MSc, Guru Besar Laboratorium Ekologi dan Konservasi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, menuturkan saat ini perubahan iklim adalah krisis yang menentukan keadaan global. Menurutnya, perubahan atau krisis ini terjadi lebih cepat dari yang ditakutkan. Dewan Juri, menurut tidak ada sudut dunia yang kebal dari konsekuensi perubahan iklim yang menghancurkan. Dewan Juri, dampaknya beragam, mulai dari meningkatnya suhu, memicu dehidrasi lingkungan, bencana alam, cuaca ekstrim, kerawanan pangan dan air, gangguan ekonomi, serta akan terjadi konflik. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, kami rasa dengan resesi ekonomi itu hanya sementara, Dewan Juri, dan kasus nyatanya dan solusi yang kami tawarkan: 1. Mitigasi krisis iklim. Ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca oleh energi terbarukan. Dewan Juri yang terhormat, 4. Kerjasama internasional. Negara-negara bekerjasama dalam penelitian, teknologi, dan pendanaan mitigasi serta adaptasi krisis iklim. Dewan Juri, silahkan. Yang terhormat, tampaknya tim Pro malah mendukung musikali, yaitu dengan memberikan solusi dalam penurunan krisis iklim itu sendiri. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, ada kesalahan teknis, mohon maaf.
Lanjut, Dewan Juri Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 hak atas lingkungan hidup yang baik. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal di lingkungan yang hidup baik dan sehat. Dewan Juri ini sejalan dengan argumen kami bahwasanya krisis iklim merusak lingkungan, merusak hak konstitusional setiap negara. Bahkan Dewan Juri, kenapa kerugian akibat krisis iklim memiliki dampak ekonomi jangka panjang yang lebih merusak? Satu, kerusakannya bersifat permanen bukan sementara. Kerusakan fisik yang tidak bisa dipulihkan seperti semula. Krisis iklim merusak aset yang tidak bisa dikembalikan meskipun negara punya uang yang banyak. Satu, lahan pertanian hilang oleh banjir, abrasi dan salinitas. Dan sedari Dewan Juri, ketika air laut masuk ke sawah, tanah menjadi asin atau salinization, proses penjernihan tanah bisa butuh 10 hingga 20 tahun. Bahkan banyak yang tidak bisa dipulihkan. Sama sekali Dewan Juri. Jika pesisir terkikis, tanah tersebut hilang permanen. Ini beda dengan resesi, di mana produksi pertanian turun karena ekonomi melambat. Tapi lahannya tidak hilang, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan Dewan Juri, infrastruktur akan rusak parah dan perlu dibangun ulang dari nol. Badai ekstrim, banjir bandang dan gelombang panas menghancurkan infrastruktur yang ada di Indonesia, yang sehingga pada akhirnya akan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Dewan Juri bahkan ini akan menghancurkan jembatan, rumah, jalan raya, perpipaan air minum, gardu listrik. Kerusakan ini bukan sekedar ditambal seringkali, Dewan Juri, harus dibongkar total, dibangun ulang dengan standar baru dan memakan waktu bertahun-tahun. Dan ini memerlukan dana yang sangat banyak, Dewan Juri. Dua, kehilangan biodiversitas dan ekosistem yang tidak bisa direstorasi cepat. Contohnya, terumbu karang mati karena bleaching itu butuh 30 hingga 50 tahun untuk tumbuh kembali. Dewan Juri, itu pun kalau kondisi ideal. Hutan yang terbangun pada suhu ekstrim butuh 30 hingga 100 tahun untuk kembali stabil. Bayangkan Dewan Juri, kita lihat kebakaran hutan Amazon 2019 menyebabkan hilangnya 906.000 hektar hutan. WWF 2023 menyebut pemulihan ekosistem hutan tropis bisa memakan 50 hingga 100 tahun. Bahkan ini tidak kembali ke kondisi awal, Dewan Juri. Bahkan tidak kembali ke kondisi awal membutuhkan 50 hingga 100 tahun. Bayangkan Dewan Juri kerugian dampak panjangnya. Dewan Juri, dampak ekonomi akan terkena karena hutan adalah penyokong iklim lokal, kesuburan tanah, industri kayu, jasa ekosistem atau penyimpanan karbon. Dewan Juri, kerugiannya menyebabkan pendapatan petani dan sektor primer turun puluhan tahun. Contoh kasus di Indonesia, kebakaran hutan Indonesia 2015, hilang 2,6 juta hektar lahan. Dewan Juri, kerugian ekonomi mencapai 221 triliun rupiah berdasarkan data World Bank 2023. Dewan Juri, ekosistem gambut butuh 30 hingga 70 tahun untuk pulih. Silahkan. Saya meminta tentang solusi untuk mencegah resesi ekonomi sendiri. Sedangkan mereka tidak pernah memberikan solusinya, sehingga mereka tidak menangani dengan tepat. Maka tentu saja jangka panjangnya akan lebih parah daripada krisis ini sendiri. Dewan Juri yang terhormat, solusi dari kami satu, penanganan resesi ekonomi sementara, kebijakan fiskal dan moneter cepat untuk menjaga konsumsi rumah tangga, stabilitas bisnis dan lapangan kerja. Dua, optimalisasi sumber daya terbatas, fokus menggunakan anggaran dan energi untuk masalah ekonomi yang mendesak agar dampak yang langsung masyarakat dapat diminimalkan. Tiga, mitigasi bertahap krisis iklim, mengantisipasi kerugian iklim melalui infrastruktur tahan bencana dan sistem peringatan dini. Tetapi Dewan Juri secara bertahap agar tidak mengganggu penanganan resesi. Empat, kebijakan ekonomi pragmatis, prioritas pada solusi cepat dan nyata yang menjaga stabilitas ekonomi saat ini sebelum fokus pada risiko jangka panjang. Dewan Juri yang terhormat, mari lihat ekosistem yang mati. Setiap ekosistem yang mati artinya kita kehilangan sumber pangan, hilangnya sumber obat, hilangnya sumber ekonomi, pariwisata dan perikanan. Dan kerugian ini irreversible secara ekonomi. Dewan Juri, hilangnya ekosistem pesisir atau mangrove ini akan terjadi kerugian permanen. Indonesia kehilangan 52.000 hektar mangrove sejak tahun 2000. Nilai jasa ekosistem mangrove yaitu sebesar 33 US$
Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu semua bangga berada di proposisi. Baik, itulah tadi penjelasan kedua yang telah disampaikan oleh tim perwakilan Pramuka Waktu. Kesempatan yang sama kami berikan kepada tim kontra untuk menyampaikan penjelasan keduanya. Waktu penyampaian 7 menit, toleransi waktu 20 detik. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan Juri yang terhormat, resesi ekonomi memiliki potensi kerusakan jangka panjang yang nyata dan luas. Resesi tidak selalu bersifat ringan atau cepat pulih. Resesi pernah bisa menghancurkan fondasi ekonomi, pasar tenaga kerja, dan sistem keuangan. Contoh nyata, resesi global tahun 2008 sampai 2009 menyebabkan 1. Kebangkrutan bank dan perusahaan besar. Yang kedua, pengangguran massal. Yang ketiga, kerugian investasi panjang, terutama di sektor properti dan manufaktur. Kerugian ini tidak bersifat hipotesis dan berdampak selama bertahun-tahun, bahkan mempengaruhi generasi pekerja muda. Dengan kata lain, resesi bisa merusak ekonomi jangka panjang secara nyata, sedangkan krisis iklim masih bersifat probabilistik, bisa dicegah atau diadaptasi. Dewan Juri yang terhormat, krisis iklim belum tentu menyebabkan kerugian yang tak bisa diatasi. Banyak kerugian akibat krisis iklim bersifat potensial dan lambat, tetap terjadi dalam puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Misalnya, kenaikan permukaan laut atau gagal panen ekstrim masih dapat diredam dengan kebijakan mitigasi. Energi terbarukan untuk mengurangi emisi, infrastruktur tahan bencana, pertanian adaptif, dan irigasi canggih. Investasi untuk adaptasi iklim justru mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan teknologi hijau. Sebaliknya, resesi menurunkan produksi dan konsumsi secara langsung dan tanpa kompensasi, sehingga dampaknya lebih nyata saat ini. 1. Dampak krisis iklim bersifat bertahan dan tidak merata. Dewan Juri yang terhormat, krisis iklim memengaruhi sektor dan wilayah tertentu seperti pesisir, pertanian, dan hutan. Melanjutkan argumen saya, Dewan Juri, kebijakan mengurangi dampak krisis iklim dan memitigasi kerugian ekonomi jangka panjang. Mitigasi emisi gas rumah kaca, mengurangi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya, seperti yang dikatakan oleh rekan saya. Adaptasi infrastruktur dan perkotaan, yakni membangun kota dan infrastruktur tanah iklim, contohnya bendungan tanah banjir, sistem drainase modern, bangunan tahan panas dan bencana. Dampaknya apa, Dewan Juri? Dampaknya mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana alam yang diperburuk oleh krisis iklim. Reformasi pertanian dan ketahanan pangan, mengadopsi teknik pertanian adaptif iklim, irigasi modern, bibit tahan cuaca ekstrem. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mengurangi kerugian produksi pangan dan menjaga ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Silahkan saudariku. Melanjutkan argumentasi saya, mengadopsi teknik pertanian adaptif iklim, irigasi modern, bibit tahan cuaca ekstrim, membuat mekanisme asuransi bencana iklim dan dana darurat nasional. Dampaknya apa? Dampaknya adalah meminimalkan kerugian ekonomi mendadak akibat bencana yang dipicu oleh iklim. Pemerintah menetapkan target net zero, regulasi lingkungan, dan pementasan risiko iklim. Dampaknya apa? Dampaknya mengurangi kerugian jangka panjang bagi ekonomi nasional dan global. Contoh empiris menunjukkan resesi lebih silahkan saudariku. Dewan Juri, transisi energi mencegah kerusakan baru, bukan memulihkan kerusakan lama. Sawah yang hilang para institusi laut atau kota pesisir tenggelam tidak otomatis kembali meski energi bersih diterapkan. Kerusakan iklim terjadi setiap tahun, sementara transisi butuh puluhan tahun. Terima kasih.
sistematik, termasuk penurunan produksi, konsumsi, investasi, serta meningkatkan PHK dan pengangguran yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Adaptasi infrastruktur dan perkotaan, membangun kota dan infrastruktur tanah iklim, contohnya bangunan tahan panas dan bencana. Melanjutkan argumentasi saya, Dewan Juri, dampaknya terasa selama lebih dari 1 dekade karena banyak bisnis tidak kembali, infrastruktur keuangan harus dibangun ulang, penurunan investasi jangka panjang menghambat pertumbuhan. Ini menunjukkan resesi bukan sekedar sementara, dampaknya bisa bertahan lama jika sistem ekonomi tidak siap. Resesi tidak hanya kontraksi PDB sementara, jika parah dapat menghancurkan fondasi ekonomi, pasar tenaga kerja, dan sistem keuangan. Kita dapat mengambil contoh nyata, yaitu resesi global pada tahun 2008 sampai 2009, kebangkrutan bank besar seperti Lehman Brothers, pengangguran Amerika Serikat mencapai 10%, menyebabkan kehilangan keterampilan, skill erosion jangka panjang. Investasi jangka panjang menurun drastis, menghambat inovasi dan ekspansi industri. Dampak ini bertahan bertahun-tahun, bahkan mempengaruhi generasi pekerja muda. Fakta ini menunjukkan bahwa resesi jangka pendek bisa meninggalkan bekas permanen. Lebih nyata, silahkan saudariku. Dewan Juri, negara maju seperti Amerika Serikat mengalami kerugian ekonomi dari bencana iklim sebesar 165 miliar pada 2022. Wilayah seperti California mengalami kebakaran hutan. Waktu habis, silakan dilanjutkan. Menurut fakta yang saya dapat, pengangguran Amerika Serikat mencapai 110%, menyebabkan kehilangan keterampilan jangka panjang. Fakta ini menunjukkan bahwa resesi jangka pendek bisa meninggalkan bekas permanen. Lebih nyata daripada potensi kerusakan krisis iklim yang masih bisa dicegah. Dampak krisis iklim masih bisa dicegah dan diredam. Banyak dampak krisis iklim bersifat probabilistik, bukan kerusakan langsung yang terjadi sekarang. Strategi mitigasi dan adaptasi, energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Resesi ekonomi dapat terjadi karena faktor global seperti pandemi dan perlambatan perdagangan, dan punya dampak sistematik terhadap seluruh faktor dan sektor ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi meskipun belum masuk resesi sudah terlihat dan berdampak pada konsumsi, investasi, dan ketenagakerjaan. Krisis keuangan Asia 1997 sampai 1998, negara seperti Indonesia, Thailand, Korea Selatan mengalami kontraksi PDB sampai 10-15%, nilai tukar hancur, inflasi tinggi, dan pengangguran massal. Maka dari itu, kami secara tegas, lugas, dan mantap menolak mosi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan kedua yang telah disampaikan oleh tim kontra. Menyisakan waktu 7 detik. Baik, dengan berakhirnya penjelasan kedua yang telah disampaikan oleh tim kontra, maka berakhir pula sesi penjelasan kita pada match kali ini. Marilah kita bersama-sama melanjutkan sesi berikutnya, yakni sesi closing statement. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada tim kontra. Waktu penyampaian 2 menit tanpa interupsi, tanpa toleransi waktu. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan Juri yang terhormat, resesi ekonomi memiliki potensi kerusakan jangka panjang yang nyata dan luas. Sedangkan dari tim Pros sendiri hanya memberikan 3 solusi untuk mencegah resesi ekonomi. Sedangkan kami dari tim kontra memberikan 5 cara untuk mencegah krisis ekonomi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mencegahnya dan tidak menjadi kerusakan ekonomi pada jangka panjang itu sendiri. Ya Dewan Juri yang terhormat. Bahkan mereka dari sempat memberikan solusi untuk masalah mereka sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apa? Sehingga kami bisa berdiri dengan tegak bahwa kami benar di argumentasi kali ini. Dewan Juri yang terhormat. Melanjutkan argumentasi saya, Dewan Juri yang terhormat. Tim Pro sama sekali belum pernah memberikan bukti nyata bahwa resesi ekonomi itu memiliki kerusakan jangka pendek. Padahal kami memberikan lebih dari 3
Tiga, contoh nyata bahwa resesi ekonomi memiliki potensi kerusakan jangka panjang yang nyata dan luas Dewan Juri yang terhormat. Bahkan mungkin saya akan mengulangi lima hal yang bisa mencegah krisis ekonomi sehingga mencegah krisis iklim. Yang pertama, mitigasi emisi gas rumah kaca yang seperti disebutkan oleh tim Prof tadi. Untuk mengurangi yang kedua, adaptasi infrastruktur dan perkotaan. Yang ketiga, reformasi pertanian dan juga ketahanan pangan. Yang keempat, asuransi iklim dan dana cadangan. Yang kelima, kebijakan dan regulasi proaktif. Dewan Juri yang terhormat, krisis iklim bisa kita tangani bersama-sama dengan apa? Dengan kita sebagai rakyat dan juga pemerintah mencegah hal ini. Kita sebagai rakyat dapat membangun, dapat menanam pohon atau melakukan revitalisasi di tempat-tempat yang dapat mencegah krisis iklim ini sendiri. Sedangkan pemerintah dapat memberikan kebijakan dan juga mungkin bisa dari dinas pendidikan untuk meminta kepada sekolah menanam pohon di sekitar sekolah mereka Dewan Juri terhormat. Sehingga apa? Sehingga kerusakan jangka panjang dari krisis ekonomi sendiri dapat dicegah dan juga kami bisa berdiri tegak bahwa resesi ekonomi belum bisa diselesaikan dengan jangka pendek Dewan Juri yang terhormat. Kami secara tegas, lugas, dan mantap menolak proses pendapat kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi closing statement yang telah disampaikan oleh tim Kontra tanpa menyisakan waktu. Kesempatan yang sama kami berikan kepada tim Pro untuk menyampaikan closing statement. Closing statement dapat disampaikan oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua pada masing-masing tim. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, kita